Hai Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Sagittarius, ini adalah general reading untuk kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat, karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Bisa jadi ini bukan situasi kalian ya. Dan di sini aku akan membaca apa yang akan hadir di hidup kalian gitu ya. Kedepannya nih dalam waktu yang relatif dekat. Itu semua berdasarkan analisa dari energi yang terbaca saat ini ya. Proses manifestasi yang sedang berlangsung saat ini. Jadi ya menganalisa dari situasi yang ada saat ini, kira-kira kedepannya apa nih yang akan datang ke arah kalian, yang akan menghampiri kalian. Ya itulah ya, apa selanjutnya ya, oke. Baik Sagittarius, kita langsung menuju ke pembacaan ya. Selain Sagittarius, di sini aku melihat ada energi Virgo, kemudian Aries, Cancer, Gemini, Libra, Scorpio, Leo, Aquarius, Taurus ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, oke? Baik, Sagittarius, kalau aku lihat nih, kedepannya akan ada komunikasi dan ada perbaikan. Di sini sih aku melihat ada pergerakan dan nantinya akan ada komunikasi. Ada yang melakukan langkah, ada yang membuat langkah, lalu ada komunikasi. Dan ini tujuannya lebih ke arah perbaikan hubungan gitu. Aku tidak niat untuk membaca soal percintaan, tetapi ya apa yang ada, apa yang terbuka itu yang aku baca. Dan kebanyakan memang soal percintaan ya. Oke, nah di sini buat Sagittarius yang sudah menjalin hubungan ya, oke lah kita sebut saja sudah menikah gitu ya. Di sini mungkin saja hubungan kalian dengan pasangan kalian ini sudah lama tidak cukup baik, sudah lama renggang gitu loh. Kalau tidak konflik secara panas, kalau tidak menghadapi konflik yang panas, kalian itu kayak saling menjauh dan saling dingin gitu ya sikapnya. Dan di sini kayak sudah banyak masalah yang tidak diselesaikan, belum menemukan penyelesaiannya dan terus menumpuk, terakumulasi. Itu yang aku lihat di sini. Jadi sudah lama situasi ini berlangsung ya, seperti masalah dan kebuntuan di antara kalian ini kayak berlarut-larut gitu loh. Rasanya buntu gitu ya. Kalian terjebak di konflik itu, merasa terjebak di situ, harus menghadapi konflik itu. Kalau tidak ya kalian saling menarik diri dan kayak orang asing, atau mungkin gimana ya, bukan orang asing juga, karena kalau orang asing ya udah orang asing aja, kita nggak ada masalah dengan mereka. Tapi ini sebenarnya saling mengenal, ya jelas saling mengenal. Bedanya ini kan kalian bersikap seperti orang asing, tapi sebenarnya menyimpan banyak permasalahan dan rasa tidak enak gitu loh, rasa kesel gitu ya, rasa sebel gitu ya. Pokoknya saling menyimpan itu loh, hati yang gak baik gitu. Hati yang gak baik itu maksudnya perasaan yang gak baik. Gimana ya, ribet juga ngomongnya. Bukan aku bilang hati kalian tidak baik gitu ya, bukan. Tapi saling menyimpan rasa gak enak gitu loh ya. Karena kalian itu walaupun di luar terlihat biasa, kayak ngomong itu biasa mungkin ya, tapi sebenarnya nggak ada intonasi dingin di situ ya, bisa jadi kayak gitu ya. Intinya kelihatannya berusaha komunikasi itu biasa gitu, tapi sebenarnya tidak ada kehangatan di situ, justru dingin. Jadi ini konflik yang tersembunyi sebenarnya, yang tidak terlihat tapi atmosfernya terasa kayak gitu ya. Jadi itu yang maksudnya menyimpan rasa nggak enaknya itu karena itu ya, karena memang banyak permasalahan di antara kalian yang tidak selesai dan ya hanya tersimpan begitu aja gitu. Dan itu memang rasanya nggak enak menyimpan hal itu gitu ya. Ya gitulah intinya. Jadi aku melihat di sini ya akhirnya terkadang mungkin kalian seperti ya berkomunikasi biasa cuman dingin, atau bahkan kalau bener-bener dingin banget ya, itu bisa kayak orang asing gitu. Cuman ya seperti yang aku bilang, orang asing kita kayak gak ada masalah ya, gak kepikiran. Tapi ini kan udah jelas beda banget dari orang asing, hanya
bersikapnya kayak gitu aja, tapi dalamnya ini menyimpan banyak konflik gitu loh. Ya, itu yang aku lihat di sini. Oke. Setidaknya kalau orang asing nggak harus bersikap dingin gitu lah ya. Ini lebih tepatnya ke arah sikap dingin atau bahkan konflik yang bisa pecah gitu. Bisa pecah sewaktu-waktu sih. Ya, itu kalau kalian yang berpasangan ya, lebih ke arah menikah sih ya. Hubungan yang kayak gitu udah lama. Nah, aku melihat ada potensi hubungan itu membaik karena di sini aku melihat ada orang yang mulai punya inisiatif untuk memperbaiki itu, membuat langkah yang pasti untuk memperbaiki itu. Ya, ada orang yang terlihat energinya itu udah lumayan bergerak untuk membuka komunikasi ya. Jadi di sini aku melihat ada orang yang akan membuat aksi serius gitu loh ya untuk pernikahan kalian gitu. Dengan mencoba mencairkan suasana dengan membuka komunikasi dan berusaha menyelesaikan ini gitu. Untuk memperbaiki keadaan di antara kalian gitu lah intinya. Oke? Ya, nah buat kalian yang single atau misalkan belum menikah lah ya. Belum menikah kalau aku lihat ya, buat yang belum menikah di sini, kalian sama orang itu sudah putus sebenarnya gitu. Jadi udah mantan. Ini bisa juga ya memang sudah mantan sejak lama gitu, bisa juga kayak gitu ya. Jadi memang sudah single gitu. Ya. Aku melihat buat yang single itu ada mantan atau ada orang lama yang masih cinta juga sama kalian dan mereka akan bergerak ke arah kalian untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Ya, bergerak ke arah kalian untuk memperbaiki hubungan di antara kalian, ya kan? Ya gitulah intinya. Dimana hubungan di antara kalian ini sebenarnya ya sudah apa ya? Ya memang sudah berakhir, bisa lama, bisa balik lagi. Ini juga general reading ya, bisa hubungan ini sudah berakhir lama, bisa juga belum terlalu lama gitu. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat sih walaupun misalkan kalian sudah berpisah lama, orang ini belum melupakan kalian jelas karena di sini mereka menyadari gitu ya. Cintanya sama kalian. Itu yang aku lihat di sini. Cuman butuh waktu untuk mereka berproses dan sorry, ini udah jam 12 malam ya ngomong-ngomong. Jadi kalau aku ngomongnya agak ribet ya, sorry deh ya. Di sini kalau aku lihat mereka butuh waktu untuk meyakinkan dirinya gitu ya. Kan lama nih berada di situasi kayak gini terus. Ya, berjarak terus. Ini kalau aku lihat kalian ya memang terlihat berjarak gitu ya. Lama dia sudah menyimpan kegundahan dan kegelisahan ini gitu. Dia udah memikirkan cara-cara bagaimana kalau ini kembali gitu kan. Mempertimbangkan bagaimana kalau ini kembali lah intinya kayak gitu. Nah, butuh proses untuk mereka memantapkan pikirannya dan tekadnya gitu ya. Untuk berjalan menuju kalian berkomunikasi dan memperbaiki. Itu yang kulihat di sini. Oke. Di sini ada energi Pisces ya, Pisces Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Scorpio, tadi sudah aku sebut Scorpio juga. Aku melihat di sini sih orang ini jelas ya. Mereka mungkin sedang cari cara bagaimana membuka komunikasi di antara kalian. Kalau kalian sedang berjauhan, mereka itu sedang mencari cara bagaimana bertemu dengan kalian. Itu yang kulihat di sini. Bagaimana nih kalau kalian bertemu gitu loh. Ya bagaimana itu mungkin kalau benar-benar posisinya jauh ya, bertemunya di mana, enaknya bagaimana untuk memulai pertemuan itu atau menawarkan pertemuan itu gitu ya, bahasanya gimana nih pendekatannya gitu.
Oke, nah di sini aku melihat jelas hubungan ini udah stagnan lumayan lama gitu kan. Tapi ya di sini ada Ace of Wands gitu. Orang ini kelihatannya kayak udah berapi-api sih, berapi-api untuk ini ya, untuk rekonsiliasi ini udah jelas. Kalaupun ini masih dalam pernikahan ya, kalaupun ini bukan single tapi yang sudah menikah gitu misalkan, ya sama, rekonsiliasi walaupun kalian masih berada dalam satu hubungan itu ya. Rekonsiliasi minimal untuk komunikasi dan memperbaiki atmosfer di antara kalian gitu. Kalau aku lihat di sini. Nah, kalau aku lihat di sini, iya sih. Jadi seperti yang aku bilang ya, mereka itu butuh proses untuk menyadari perasaannya, untuk sampai ke titik itu, ke pemikiran itu bahwa ya mereka harus melakukan sesuatu gitu untuk menyelamatkan hubungan ini, bahwa mereka masih menginginkan hubungan ini kayak gitu. Harus menghadapi konflik ini dan menyelesaikan ini, karena ini kalau ditinggal terus jadinya kayak Seven of Swords gitu ya, meninggalkan jejak-jejak yang nggak beres, nggak bersih gitu. Hanya meninggalkan jejak-jejak dan mengotori aja gitu. Jadi memang konflik itu harus dihadapi dan diselesaikan. Itu yang aku lihat di sini. Mereka sadar untuk itu gitu ya. Mereka sadar perasaan mereka masih besar di sini untuk kembali. Ya, mereka butuh waktu lah ya untuk lebih matang lagi pemikirannya soal ini gitu. Kalau aku bilang lebih bijaksana bukan berarti sebelumnya nggak bijaksana ya. Namanya juga lebih bijaksana. Jadi ya ada peningkatan. Ya namanya orang kan terus tumbuh dan berkembang ya pikirannya gitu. Levelnya pasti ya ada perubahan lah ya. Terus tumbuh dan tumbuh gitulah ya. Terutama soal pemikiran, kebijaksanaan kayak gitu. Nah, di sini dia sadar, oh, gue masih cinta sama orang ini. Di masa kontemplasi itu dia sadar, dia masih menginginkan orang ini. Dia masih punya cinta yang tulus dan besar untuk orang ini. Intinya tuh memang butuh waktu ya mereka itu. Butuh waktu dan butuh ruang untuk dirinya ya melakukan kontemplasi ini. Jadi memang di saat konflik itu terus bermunculan gitu ya, ketika bertemu hanya kayak menemui konflik aja gitu. Terkadang orang memang butuh waktu ya untuk menarik diri ya, butuh ruang sendiri, ruang dalam tanda kutip ruang gitu maksudnya ya itu tadi, menarik diri untuk ya memberikan jarak lah satu sama lain gitu ya. Nggak harus benar-benar berada di satu ruangan sendiri, nggak harus kayak gitu sih. Lebih kayak mungkin memberikan jarak gitu kali saat masih memanas gitu kan. Jadi masa kontemplasi itu justru mereka akhirnya sadar gitu. Dan mungkin mereka akhirnya dapat ilham lah ya. Mereka jadi lebih memahami situasinya gitu. Dan mungkin mereka dapat pencerahan, dapat jawaban ya untuk masalah yang ada ini, bagaimana menyelamatkan hubungan ini ya, bagaimana mereka sadar bahwa ini masih bisa diperjuangkan, dipertahankan. Pokoknya yang mereka sadari di sini adalah cinta yang aku lihat sih. Karena mereka menyadari rasa cinta itu yang menuntun mereka untuk kembali dan berkomunikasi di sini ya, untuk memperbaiki. Jadi komunikasi yang akan datang ke arah kalian itu udah jelas. Oke, nah di kartu ini ya, di sini ada Scorpio dan Leo ya. Ini
Aku ulang ya. Jadi situasi di antara kalian ini sebelumnya itu memang rasanya menyakitkan banget dan melemahkan. Rasanya kayak melumpuhkan, tapi begitu survive dari itu rasanya langsung kuat gitu. Jadi ini kayak efek vaksin ya. Vaksin itu, sebelum vaksin kita jelas sehat-sehat aja dong, karena kalau sakit kan tidak bisa vaksin ya. Sebelum vaksin kita sehat, kita merasa sehat, baik-baik aja badannya, nggak sakit gitu kan. Kemudian vaksin kita adalah respon normal kayak nyeri, demam, ada rasa sakitnya gitu. Kan serasa kayak situasi tubuh kita menurun kan. Nah, kayak gitu. Ya, situasi di antara kalian yang udah lama dan berlarut-larut ini kayaknya memang sangat menyakitkan gitu loh. Dan kayak melemahkan, kayak melumpuhkan gitu. Tapi bukan aku bilang vaksin terus melumpuhkan. Tapi kan habis vaksin ada reaksi-reaksi normal yang bikin badan gak enak kayak gitu loh. Nah, kalau kalian ini sampai menemui kartu the death ini ya, kartu transformasi ini, itu emang menyakitkan banget ya. Itu rasanya udah sampai apa ya, kayak mentok gitu loh, sakit dan gak tahu harus melakukan apa. Intinya pelajaran yang kalian lalui ya, buat mereka ini juga menyakitkan tapi sekaligus menyadarkan. Begitu mereka sadar ya, mereka bukan mati begitu aja, tapi justru menguat gitu. Dan justru mereka lebih yakin untuk membuat langkah di sini. Nah, karena itu aku melihat di sini ada harapan, ada kesempatan besar terbuka lebar untuk kalian kembali lagi dan mempertahankan hubungan ini. Memperbaiki apa yang ada, menyembuhkan luka yang sudah pernah ada, bukan sudah pernah tapi kayaknya lukanya banyak di sini. Oke, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat di sini, seperti yang aku bilang tadi, ini berlangsung udah lama dan sakitnya itu terus menumpuk sampai kayak gini. Rasanya tadi kan aku bilang seperti ya melemahkan orang yang ya kalau berada di situasi kayak gini terus, tertekan terus, lama-lama orang itu bisa merasa lemah juga kan. Di dalamnya kayak merasa kayak terkuras, bisa frustasi, bisa depresi kayak gitu. Pokoknya sakit gitulah intinya. Terus aku tadi bilang melumpuhkan. Nah, melumpuhkan itu untuk konteks ini itu ya bisa jadi berdampak pada aspek hidup yang lain gitu loh. Pekerjaan ya. Di hidupnya juga dia jadi merasa gak bahagia gitu kan. Kemudian apalagi ya, dia harus struggle banget lah untuk terus menjalani hidupnya gitu loh, ya kan, untuk bekerja, berkegiatan gitu. Kemudian di sini rasa soal melumpuhkan itu adalah dia atau mereka, siapapun yang ada di sini termasuk kalian itu ya, merasa stuck gitu loh, merasa buntu melihat situasi ini. Kayak ini masih ada harapan gak ya, gue harus kayak gimana. Jadi kayak gak tahu jawabannya apa, gak tahu harus melakukan apa. Jadi kayak lumpuh seketika aja gitu. Jadi udah pasrah gitu aja ya, gak ngerti harus melakukan apa dan bahkan udah cukup pesimis. Dan ya udah, kalau memang ini akhirnya berakhir dan gak bersama lagi, ya udah mau gimana lagi. Sempat ada pikiran seperti itu gitu loh ya. Udah pasrah sepasrah-pasrahnya, itu yang kulihat di sini. Cuman ya balik lagi, masa kontemplasi itu masa saat menarik diri dan coba melihat ke dalam diri sendiri, coba memberikan quality time untuk dirinya sendiri dan memberikan jarak gitu ya, untuk menurunkan tensi konflik gitulah ya intinya. Nah, di saat itu mereka kan juga ya berpikir, memahami, pokoknya di saat sedang tidak terus mendapatkan tekanan gitulah ya. Di sini mereka akhirnya mikir gitu, dan mungkin memberikan waktu pada diri mereka juga untuk recovery dari konflik-konflik yang kayak menghantam mereka gitu. Mereka semua yang ada di sini termasuk ya kalian bisa jadi gitu ya. Pokoknya kayak gitu sih intinya. Kalau aku lihat di sini, masa kontemplasi itu masa mereka untuk
memikirkan ini ya, dan memberikan jarak dulu kepada orang tersebut ya. Orang tersebut itu ya ini yang ada di sini ya, maksudnya memberikan jarak untuk menghindari konflik dulu. Tapi ini nggak yang terus pergi dan berlari dari masalah, nggak sih. Mungkin awalnya kayaknya gitu ya, lari dari masalah, tapi mereka pakai itu untuk kontemplasi juga pada akhirnya ya. Mau nggak mau mereka nggak bisa terus lari dari masalah, mereka akhirnya mikir gitu. Dan saat mereka sudah sadar, ya udah, itu sih yang aku lihat. Justru di sini mereka semakin kuat gitu. Jadi apa yang tidak membunuhmu ya itu membuatmu lebih kuat ya. Ya seperti vaksin gitu, maksudnya setelah vaksin, setelah sudah sehat, sudah pulih gitu kan, orang itu kan menyimpan imunitas, menyimpan imunitas itu kan, gitu. Imunitas dari vaksin, sebenarnya vaksinnya itu kan agen, maksudnya entah virus lah ya di sini. Maksudnya agen yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Ya, kalau itu virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan gitu. Jadi dimasukkan ke tubuh biar tubuh itu merespon itu dan menyimpan informasinya gitu. Dan membentuk kekebalan spesifik terhadap serangan virus atau antigen itu di kemudian hari. Kan yang datang itu yang dimasukkan itu kan vaksin ya, bentuknya virus yang sebenarnya udah gak berbahaya karena udah dilemahkan atau dalam bentuk sudah mati gitu. Jadi aman lah. Tapi respon imunitas kita itu yang nantinya dimanfaatkan gitu. Ya, untuk menyimpan informasi tentang virus dari vaksin itu gitu. Kalau itu virusnya itu ya. Seperti itu. Jadi kalau suatu saat terkena virus dengan informasi profil yang sama ya, tubuh sudah tahu akan melakukan apa gitu. Itu yang antibody spesifiknya ya. Kurang lebih seperti itu, oke? Jadi justru setelah sudah selesai, sudah recover ya, mereka jadi lebih kuat. Setelah mereka sadar di sini mereka udah belajar ya kan, udah berkembang, udah bisa melihat ini lebih lebar lagi dan sudah tahu apa yang harus dilakukan, udah punya jawaban lah ya. Mereka datang kembali sudah dalam keadaan yang lebih kuat gitu. Ya pokoknya itulah ya buat kalian Sagittarius Sun, Moon, Rising atau Venus. Kita lihat pesan lainnya ya di sini. Oke, nah ini kan choice. Mungkin saja di antara kalian itu ada pilihan ya. Mungkin saja ini ada third party situationnya. Jadi bisa jadi ya, di sini mereka datang dengan komunikasi untuk memperbaiki sekaligus membuat keputusan gitu. Mana yang mau mereka pilih dan mana yang mau mereka perbaiki. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Kuat untuk membuat pilihan. Be strong to make a choice ya. Setelah mereka sadar, mereka jadi lebih kuat. Mereka berani untuk menghadapi realita dan membuat keputusan, membuat langkah gitu. Bukan lari terus dari masalah. Awali kekuatan dalam dirimu dengan keyakinan pada apa yang ingin diraih. Pilihan yang ada sering tampak sulit. Setiap pilihan memiliki resiko. Hanya seseorang yang kuat yang berani mengambil resiko untuk sesuatu yang ia yakini dan inginkan. Jangan biarkan bisikan liar mengganggumu. Dengarkan intuisi dan hatimu. Jangan ragu mengatakan tidak untuk sesuatu yang berseberangan dengan suara hatimu, oke? Nah, ini buat mereka yang ingin menuju pada pilihan yang diinginkan hatinya, tapi takut dengan resikonya. Nah, jadi ini kayaknya buat Sagittarius atau orang yang punya situasi dengan Sagittarius ya, orang yang dealing dengan Sagittarius, siapapun itu yang ada di situasi ini gitu ya, yang mereka itu sebenarnya sudah tahu pilihannya mana, mereka maunya kemana itu mereka sudah tahu. Tapi untuk memilih yang itu, ya sebenarnya apapun pilihannya ada resikonya sih, karena di sini aku melihat ada opsi, ada pilihan mungkin di antara dua bisa jadi ya. Ya apapun pilihannya tetap ada resikonya masing-masing gitu ya. Cuman
buat orang yang ada di sini orang yang ada di sini yang mengalami ketakutan gitulah ya untuk memilih sesuai dengan hatinya, mungkin karena ada pertimbangan gitu, bisa jadi ini pesannya gitu buat mereka yang takut kembali untuk menghadapi realita yang ada ya, karena kan nggak bisa terus lari dari masalah ya, itu akan terus mengejar. Jadi berbalik dan menghadapi apa yang ada di depan, udah gitu aja. Ini kayak orang kan berlari terus menghindari masalah, ya udah balik arah, hadapi masalah itu dan selesaikan. Maksudnya kayak gitu ya. Pesannya ini, ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Oke. Mungkin juga ada orang yang kecewa banget di sini, sakit banget dan terluka banget gitu. Jadi hal-hal itu selalu menghantui dia kalau dia mau kembali ke jalan yang sama. Maksudnya jalan yang sama itu mungkin ke orang tersebut, atau untuk membuka hati lagi soal cinta, atau untuk rekonsiliasi, atau untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan cintanya. Kayak gitu loh. Maksudnya jalan yang sama itu konteksnya itu. Mungkin menjalin hubungan lagi kayak gitu. Ya. Tidak memilih. Kok tidak memilih? Aku sih tidak melihat ini sendiri juga sih sebenarnya. Jadi gimana ya? Ya pokoknya gitulah ya. Tidak memilih untuk menutup terus, misalkan kayak gitu. Jadi apa ya? Maksudnya itu ya. Jadi ya itu aja sih pesannya. Jadi di sini bisa juga sih yang ingin kembali ke jalan itu tetapi takut gitu loh ya, mungkin ingin rekonsiliasi tapi takut karena terbayang-bayang sakitnya, kecewanya, itu bisa jadi. Balik lagi, ini juga general reading ya, ini pesannya ya seperti itu untuk mereka ya. Apapun yang mau mereka pilih, yang sebenarnya mereka inginkan, cuman mereka takut ya karena bayang-bayang masa lalu itu, apa yang sudah pernah terjadi itu. Ya paling pesannya ini sih. Kayak gitu. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Jadi ya nggak usah melakukan pola yang sama lagi gitu. Ngerti ya? Maksudnya kayak gitu. Misalkan gimana ya? Ya kalian ngerti lah ya. Misalkan jatuh cinta gitu ya. Terus mau jatuh cinta lagi, sebenarnya jatuh cinta juga nggak bisa diatur ya. Kita bisa aja gitu loh, suka gitu sama seorang gitu ya, sewaktu-waktu gitu kan. Ya jatuh cinta aja. Cuman hal-hal yang kita anggap dulu kesalahan ya, misalkan jatuh cinta tapi langsung kayak nggak ada pertimbangan gitu. Maksudnya apa ya? Mungkin terlalu mengejar itu, atau gak mempertimbangkan diri kita, atau kurang mencintai diri kita lah ya, atau kurang dalam hal self love gitu ya. Jadi masalahnya itu bukan berarti kita dilarang jatuh cinta lagi sih, mungkin lebih bisa mencintai diri kita gitu kali ya. Jadi it's okay jatuh cinta, tapi jangan lupa self love kayak gitu ya. Itulah ya ya, jadi itu yang maksudnya masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Oke, good luck buat kalian Sagittarius. Semoga yang terbaik aja ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye!